Kenapa malam itu iz, wal laili iz adbar? Kenapa siang itu iza, was subhi iza? Karena ada pesan yang sesuai dengan keadaan di waktu itu. Apa pesannya? Pertama, bila malam datang, maka manusia harus sukun. Sukun itu artinya diam. Artinya manusia harus berdiam di rumah, tidur. Sementara siang kalau datang manusia harus mutaharrikah, harus bergerak. Sebagaimana iza yang mutaharrikah. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Muddatsir, surat 74 ayat 33 dan 34. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal laili iz adbar was subhi iza asfar. Demi malam apabila telah berlalu, demi subuh apabila telah terang. Nah, itu artinya surah Al-Muddatsir ayat 33 dan 34. Jadi Allah bersumpah ya demi dua waktu di dalam surat ini ya. Pertama Allah bersumpah demi waktu malam wal laili. Yang kedua Allah bersumpah demi waktu pagi was subhi. Menariknya, kedua waktu ini diberikan Allah keterangan ya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan zaraf ya. Zaraf zaman namanya. Ketika Allah menyebutkan malam wal laili, maka keterangannya iz. Zaraf zamannya iz. Ketika atau apabila. Ketika Allah menyebutkan subuh siang, maka zaraf zamannya iza. Sama artinya apabila. Jadi iz dan iza itu artinya sama. Ketika atau apabila. Sama-sama keterangan atau zaraf namanya. Bedanya apa? Kenapa Allah ketika menyebut wal lail iz bukan wal laili iza sebagaimana was subhi iza? Atau kenapa Allah tidak mengatakan was subhi iz sebagaimana wal laili iz? Tapi wal lail iz sementara was subhi iza. Apa bedanya? Iz itu secara sintaksis hanya berfungsi sebagai zaraf saja. Ya, seperti apa, iz itu hanya berfungsi sebagai zaraf zaman saja. Iz ketika. Sementara iza dia memiliki fungsi selain zaraf, keterangan waktu, dia juga sebagai syarat atau pengandaian. Maka dia berarti apabila. Di dua fungsi ini. Ya, bisa zaraf dan bisa syarat. Dua. Iz itu hurufnya lebih sedikit, hanya dua, hamzah dan zal, iz. Sementara iza hurufnya lebih banyak, hamzah, zal, alif, iza. Itu kenapa dia dibaca dengan mad panjang, iza, karena memang lebih banyak hurufnya, iza. Tiga, iz itu sukun, dia mati, ya, dia tidak bergerak, itu makanya iz itu sukun, lebih pendek, lebih singkat. Sementara iza itu mutaharrikah namanya. Iza. Sementara alif itu sebenarnya hanyalah tambahan untuk membedakan antara iz yang sukun dengan iza yang berharkat. Sebab kalau sama-sama ditulis iz tanpa alif, mungkin orang membaca iz semua. Tapi ketika dikasih alif, pasti orang bacanya iza. Untuk menandakan dia mutaharrikah saja, berharkat. Jadi iz itu sukun, iza itu mutaharrikah. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa malam itu iz wal laili iz adbar?
Kenapa siang itu iza, wasubhi iza? Karena ada pesan yang sesuai dengan keadaan di waktu itu. Apa pesannya? Pertama, bila malam datang, maka manusia harus sukun. Sukun itu artinya diam. Artinya manusia harus berdiam di rumah, tidur. Sementara siang kalau datang, manusia harus mutaharrikah, harus bergerak. Sebagaimana iza yang mutaharrikah. Jadi kalau malam manusia tidak boleh bergerak. Itu makanya sifat malam itu tutup. Coba baca surah Al-Lail ayat 1. Wal-laili iza yaghsha. Jadi malam itu sifatnya yaghsha. Yaghsha itu artinya tutup. Kalau malam datang, tutup rumahmu, tutup usahamu, tutup dirimu, berselimut, tidur maksudnya itu, yaghsha. Itu maka selimut itu bahasa Arab juga disebut ghishawa, tutup. Ya. Jadi kalau malam tidak boleh bergerak lagi, sukun. Itu kenapa wal-laili iz, sukun. Berbeda dengan siang. Kalau siang mutaharrikah, makanya wasubhi iza. Karena siang kita harus bergerak. Itulah kenapa perintah Allah di surah Al-Muzammil ayat 7, ya, innalaka fin nahari sabhan tawila. Di siang hari kamu hendaklah bergerak sejauh-jauhnya. Nah, bergerak sejauh-jauhnya itu sabahan namanya. Sabah itu artinya menjauh. Itu makanya berenang disebut yasbah. Karena kita menjauh, ya. Berusaha menjauh itu namanya yasbah. Sabahan tawilah, sejauh-jauhnya. Karena siang ada cahaya. Kita bisa bergerak leluasa. Kalau malam tidak ada cahaya, gelap. Makanya malam itu digelapkan oleh Allah. Makanya ditutup supaya kita tidak lagi bergerak kemana-mana. Nah, itulah kenapa nanti di surah Al-An'am ayat 60 kata Allah, wallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Di malam hari matilah. Allah mematikan kamu di malam hari, maksudnya tidur. Tapi di siang hari maka belah. Jarah itu artinya membelah. Artinya bekerja, berusaha. Ya, sampai berdarah-darah. Makanya luka itu bahasa Arabnya jarah, ya. Membelah, membedah itu bahasa Arabnya ya jarah. Jadi siang itu kita harus berharkat, mutaharrikah. Makanya wasubhi iza. Malam itu harus sukun, diam, tidur. Itu makanya wal-laili iz, ya, bukan iza. Nah, 2. Malam itu sejatinya dia lebih panjang daripada siang. Namun terasa singkat karena kita tidur. Itu makanya wal-laili iz, untuk menunjukkan malam itu terasa singkat. Walaupun malam itu sebenarnya panjang karena gelap itu yang asli sebenarnya. Coba kata malam dalam Al-Quran disebut dengan sifat tawil. Coba baca surah Al-Insan ya, ayat 26. Ya, surah Al-Insan ayat 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilan. Jadi kata lailan itu diberi sifat panjang. Jadi malam itu panjang sebenarnya. Cuman terasa pendek karena kita tidur. Karena tidur membuat masa yang panjang menjadi pendek terasa. Itu makanya manusia ketika dibangkitkan di hari kiamat nanti, ya, selama mereka tidur di alam barzahnya entah berapa miliar tahun, mereka merasa seperti 1 jam saja. Coba lihat di surah Ar-Rum 55. Yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labisu ghaira sa'atin. Padahal mereka di alam barzah itu miliaran tahun, tapi rasanya kok seperti 1 jam katanya. Karena tidur membuat masa yang panjang terasa pendek. Nah, itu makanya wal-laili iz, karena malam itu terasa singkat karena kita tidur. Itu makanya ya di surah Al-Baqarah 259 Uzair ditidurkan, dimatikan. 100 tahun Uzair dimatikan. Ya kan mati itu tidur. Ya, tidur dan mati itu satu itu. Nanti baca di Az-Zumar 42 itu. Ya, tidur mati itu satu sebenarnya. Itu makanya waktu tidur kita berdoa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, ketika Uzair dibangunkan setelah mati 100 tahun, ditanya, "Kam labista, berapa lama kau di sini?" Jawabannya labistu yauman au ba'da yaum. Saya di sini seperti setengah hari. Padahal panjang itu. Kenapa? Karena dia tidur, mati. Begitu juga Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun. Ya, lalu ketika bangun ditanya kam labistum,
Ya, berapa lama kalian di sini? Maka jawabannya labisna yauman au ba'da yaum, setengah hari atau sehari atau setengah hari. Itu kenapa wal-laili is pendek, walaupun malam panjang tapi terasa pendek karena kita tidur. Yang ketiga, di waktu siang itu manusia itu harus lebih banyak berbuat. Itu kenapa iza hurufnya lebih banyak, is hurufnya lebih sedikit. Iza itu hurufnya 3. Ya, is hurufnya cuma 2. Artinya di siang hari kita harus berbuat baik lebih banyak, karena di malam hari kita menghabiskan malam untuk tidur dan istirahat. Tidak banyak kebaikan yang bisa kita perbuat di malam hari. Itu kenapa siang itu iza hurufnya lebih banyak dan malam itu is hurufnya lebih sedikit. Nah, itulah rahasianya kenapa zaraf zaman untuk malam dan siang itu berbeda. Wal-laili is adbar, was-subhi iza mutaharrika dan mat. Karena ada pesan yang hendak disampaikan Allah dengan pola zaraf yang berbeda antara malam dan siang. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.